Pante, Cibai, Lanciau, kontol. Hai, welcome back to my perspective. Hari ini aku pengen ngomongin hal yang cukup membuat aku risih nih. Bukan cukup ya, kayaknya aku risih banget. Aku bingung nih, risih dengan orang yang suka berkata kasar atau suka mencarut ya. Tapi kayaknya lebih ke yang orang yang suka mencarut deh. Karena kalau untuk berkata kasar kan ya harus mencarut deh. Tapi lebih risih dengan orang yang mencarut ini. Atau mengumpat ya, mencarut, mengumpat, dan lain-lain. Tapi risih bukan berarti aku benci sama orangnya ya. Karena ya sama, kayak aku risih dengan bau rokok atau asap rokok, bukan berarti aku membenci perokok. Ya kan? Kalau aku misalnya lagi nongkrong sama teman-teman yang misalnya merokok, pasti aku jaga jarak karena aku risih dengan baunya, bau asap rokok gitu loh. Atau bau asap rokok itu nempel di badanku, aku risih kalau itu seharian badanku itu baunya asap rokok gitu. Jadi aku biasa jaga jarak dengan orang itu, tapi bukan berarti aku benci orangnya kan. Nah sama, aku risih ketika ada orang yang mencarut, tapi bukan berarti aku benci atau nggak suka sama orang yang mencarut itu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Suka mencarut yang gimana ya, tapi kalau suka aneh ya, seakan-akan dia senang gitu loh dengan mencarut. Mungkin bahasa lebih baiknya itu orang yang gampang banget atau gamplang banget atau selalu spontan untuk ngeluarin kata-kata yang misalnya kayak Pante, Cibai, Lanciau, kontol, dan kawan-kawan lainnya lah. Itulah bahasa-bahasa yang seperti itu ya. Aku bingung juga ya, kenapa gampang banget untuk orang-orang tuh ngeluarin hal yang seperti itu. Atau ya ketika aku ngobrol sama teman-teman, ada yang bilang kalau dia memang ada di lingkungan yang seperti itu. Karena dia di lingkungan seperti itu, lalu dia jadi seperti itu. Bahkan ada yang di dalam keluarganya juga suka ngomong yang kayak gitu ya sama orang tua misalnya. Atau orang tuanya ngomong ke anaknya, "Lu dasar lu." Ya, ini karena teman-temanku juga banyak yang Tionghoa. Sering banget mereka cerita kalau orang tuanya gampang banget untuk kayak ngeluarin kata-kata cibai lah ke anaknya sendiri. Aku bingung ya kenapa orang tua kayak gitu ya. Ya mungkin beda pendidikan ya, tapi orang zaman dulu kan kayak gitu. Bahkan ada yang sampai ya lebih kasar tuh ada. Bahkan sampai main fisik pun ada ya dulu, tapi orang tua dulu kayak gitu. Ya syukur kita ada di zaman yang sekarang udah lebih baik, berkembang dan lebih teredukasi dalam pendidikan. Nah, tapi kan kalau kita pun ada di lingkungan seperti itu, bukan berarti menjadi alasan untuk kita boleh atau juga mau ikut-ikutan seperti itu. Iya nggak sih? Karena ya kembali lagi kita punya pilihan. Kita bukan orang yang nggak bisa memilih kayak mau makan apa. Sama, kita bisa milih mau ngomong apa gitu. Dan ya kembali ke diri sendiri ya. Kalau kaliannya suka, aku juga nggak tahu. Nah, tapi sekali lagi kalau kalian ada di lingkungan seperti itu, nggak bisa jadikan alasan juga. Kalau kalian ada di lingkungan yang orang-orang yang suka narkoba, lalu kalian pakai narkoba dengan alasan karena teman-temanku juga pakai narkoba, kan nggak bisa. Karena kalau ketika lu pakai narkoba ya mungkin lu dihasut, tapi lu juga punya bisa memilih untuk menolak gitu. Lu punya pilihan untuk menolak tawaran itu. Sama ketika orang-orang di sekitar mencarut, lu juga harusnya punya bisa untuk menolak, nggak ngikut-ikutan seperti itu. Kayak aku nih misalnya, aku bukan seorang perokok. Kalau orang-orang sekitarku merokok, ya aku memilih untuk tidak merokok. Karena, ya bukan karena nggak pernah dihasut ya, tapi pernah kayak, ayo coba ngerokok 1-2 gitu. Ya, karena memang aku memilih untuk tidak aja gitu. Aku punya prinsip yang memang aku nggak mau ngerokok, kurang lebih seperti itu. Ada juga yang punya alasan, pengen jadi apa adanya aja. Karena saya memang seperti itu orangnya. Waduh. Ini kan aneh banget ya. Menjadi diri sendiri atau menjadi apa adanya dan suka mencarut atau mengumpat atau berkata kasar itu dua hal yang berbeda.
Nggak mungkin kita terlahir lalu dengan kesukaan, aku suka nih kalau mencarut nih hatiku puas gitu. Nggak mungkin kan. Gitu loh. Kalau kalian bilang untuk menjadi apa adanya, pengen menjadi apa adanya dan bisa suka-suka hati ngomong apapun seperti tadi, ya kenapa kalian nggak ngomong itu ketika ada makan besar keluarga gitu kan? Lalu kalian mencarut di situ makan gitu. Wih kontol enak kali makanannya sumpah. Gak mungkin kan gitu loh di acara keluarga. Atau misalnya kalian lagi ketemu dengan, karena aku Kristen. Jadi contohnya misalnya kalau lagi ketemu pendeta gitu kan, atau tokoh agama lain, lalu misalnya lagi ada yang bercanda, langsung kalian tiba-tiba ngomong, pantek lucu kali gitu. Itu kan pasti jadi the most awkward moment gitu. Ya kenapa kalian nggak menjadi apa adanya seperti kayak gitu? Depan pendeta, depan keluarga, ketika keluarga besar, atau ketika ketemu tokoh-tokoh penting. Kenapa kalian nggak jadi apa adanya? Ya itu ya kan, kita suka memilah-milah kalau yang seperti itu. Seakan-akan pembelaan menjadi apa adanya membuat kalian bisa sesukanya gitu. Nggak bisa sih. Itu dua hal yang berbeda. Oke, menjadi apa adanya dan menjadi apa adanya nggak bisa dijadikan alasan untuk ngomong sesuka hatinya. Nggak bisa. Atau ada juga yang bilang kemarin waktu aku ngobrolin, aku lagi memikirkan hal ini, pengen buat video perspektif ini, aku juga ngobrol sama temanku. Ada yang dia juga bilang sih, ini aku mengekspresikan diri, Vin, karena kesal, jengkel, jadi aku pengen mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri juga bukan berarti memberikan lu hak untuk lu bisa mencarut kan, atau ngomong seenaknya gitu loh. Lu lagi kesel lalu lu mengumpat, ya paling sering ini terjadi di main game lah ya. Atau orang juga sering bilang kalau ini toxic gitu loh. Ya tapi toxic juga nggak harus nggak harus mencarut atau berkata kasar. Lu ngejelekin orang atau yang lain-lain juga orang juga bilang itu toxic, kan? Tapi kembali mengekspresikan diri nggak bisa dijadikan alasan. Kenapa? Karena sebenarnya banyak hal yang rugi ketika kita gampang atau gamblang banget, atau itu menjadi spontanitas kita gitu loh. Yang pertama pasti orang akan nilai lu kelihatan gitu loh, kualitas orangnya seperti ini nih gitu loh. Memang kualitasnya kayak gini, wah ini kacau. Nggak akan ada orang-orang yang menilai lu jelek karena ya itu ya, kalau lu keluarin hal yang jelek itu pasti biasanya dalam diri kita tuh banyak jeleknya gitu. Lalu ya kita susah untuk menguasai diri gitu loh. Padahal penguasaan diri itu kan penting. Kalau kita bilang karena kita mencarut karena dalam tekanan, kenapa lu nggak belajar untuk menguasai diri lu untuk tidak berkata seperti itu gitu loh. Kalau lu justru membiarkan perasaan lu atau hal di dalam lu keluar begitu aja, akan banyak hal yang buruk yang akan terjadi. Misalnya kita lagi berantem gitu loh sama sahabat kita, lalu kita kata-katain sesuatu yang sebenarnya nggak harus kita ucapin gitu. Misalnya kita bilang, dasar lu orang miskin, lu anjing, lu bla bla bla. Akhirnya ya persahabatan itu rusak kan gitu kan. Harusnya kita kalau punya masalah itu memikirkan bagaimana mendamaikan, bukan membuat semakin hancur. Atau hal yang ini pernah terjadi ya. Aku pernah dengar kisah ini, kayak seorang anak berantem dengan ibunya, lalu secara nggak sengaja anaknya ngomong gitu, dasar lonte lu, gue benci banget ada di keluarga ini. Tapi setelah itu diucapkan, yang dirasakan oleh anak itu pasti penyesalan, dan dia sebenarnya tidak punya maksud untuk ngomongin hal itu gitu loh. Ketika lu nggak punya penguasaan diri, lu akan, dan dalam tekanan yang lebih besar, lu akan ngomong atau mengatakan kata-kata yang harusnya nggak lu ucapin gitu loh. Nah itu sih, kalau dari hal kecil aja kita nggak belajar untuk menguasai, nanti kalau ada besarnya ya akan lebih parah. Lalu mungkin ada yang bilang, nggak mungkin lah kalau sama orang tua nggak mungkin gitu. Atau dalam momen-momen
krusial gitu, nggak mungkin kayak gitu. Hey, jangan salah. Semua dimulai dari yang kecil gitu. Kalau dari yang kecil aja kalian nggak bisa belajar untuk kuasai, gimana nanti kalau ada yang besar gitu ya kan? Kalau dari kecil aja, hal kecil kayak yang tadi pantek, kontol, cibai, lancur, kalian nggak bisa untuk kuasai diri kalian untuk menahan tidak ngomong seperti itu, kalian akan ngomongnya hal-hal yang lebih parah lagi nanti ketika tekanannya lebih besar gitu sih. Lalu kalau kalian tanya misalnya, emang Kevin atau emang lu nggak pernah mencarut, Vin gitu? Pernah, pasti pernah. Tapi bukan dalam hal spontan atau dalam ngomong bentak orang, marahin orang, mengumpat orang, atau bentar-bentar ketika kesal langsung mencarut gitu loh. Ada yang salah dikit, cibai lah, kontol lah, pantek lah gitu. Bodoh kali kau, pantek kau gitu. Enggak kayak gitu. Jarang banget aku mencarut, jarang banget. Dan ketika aku mencarut pun mungkin yang tahu itu cuma diriku atau orang-orang yang benar-benar dekat sama aku. Contohnya adalah ketika aku punya teman, lalu temanku pinjam motorku, dan dia bawa motor itu dan nggak sengaja nabrak mobil Mercy. Bayangin loh, pakai motor nih, motor murah, nabraknya Mercy. Mobil Mercy loh itu, yang mau setengah M gitu mobilnya, dan disuruh ganti rugi pasti. Ya disuruh ganti rugi, pokoknya kurang lebih kisah sekitar. Dan motorku hancur, motorku depannya hancur. Dan ketika dia telepon aku datang dan kita coba ngobrol dengan orangnya. Intinya setelah kejadian itu aku pulang, lalu aku masuk kamar dan aku tutup kepalaku pakai bantal, lalu aku teriak sekuat-kuatnya di bantal itu. Ya itu teriak, pantek, kok bisa lah ini terjadi. Tapi yang aku curse, yang aku kutuk itu bukan orangnya, bukan temanku yang kucarutin, bukan temanku yang bawa motor, bukan juga yang punya mobil. But I curse the moment, not the person. Tapi itu pun karena sudah nggak tahan saking kenapa ini bisa terjadi gitu loh. Ya kalau nabrak ya sesama motor kan gampang, ini mobil Mercy loh. Dan salah satu orang yang cukup terkenal lah di kota Batam ini. Kayak gitu, intinya gitu. Ya bukan terkenal, ya salah satu yang bisa dianggap preman lah, preman mafia gitu di Batam. Aduh ya intinya, tapi momen itu udah lewat. Ya intinya aku belajar tuh seperti itu. Jarang banget, aku jarang banget. Dan itu kadang-kadang sudah tidak terbendung lagi. Tapi ya kembali lagi, curse the moment, not the person. Dan buat kalian yang punya teman yang suka mencarut, ya kalian boleh mungkin share video ini ke mereka ya. Semoga ini bisa nolong mereka. Karena kualitas orang juga akan kelihatan dari bagaimana dia gaya hidupnya sehari-hari kan. Gitu loh. Kalau dia gampang-gamplang, orang-orang yang suka terlambat misalnya juga akan kelihatan kualitasnya. Suka mencarut, akan gampang kualitasnya seperti apa. Videonya juga panjang banget yang kali ini ya. Ini kurang lebih udah 13 menit. So, itu aja sih. Sebenarnya banyak nih kalau ngomongin tentang hal kayak gini, aku udah buat banyak banget. Tapi kurang lebih poin-poinnya seperti itu. Aku harap kalian bisa memikirkan ulang dengan apa yang akan kalian katakan. Belajar untuk menguasain diri. Ya, sekali lagi ya, menjadi apa adanya. Dengan suka berkata kasar atau suka mencarut itu dua hal yang berbeda. Jangan selalu jadikan alasan. Lalu kalau mengekspresikan diri juga tidak memberikan kalian punya hak untuk ngomong apa adanya. Untuk ngomong sesuka kalian, nggak beda. Ya, itu aja sih buat video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di-like. Kalau kalian nggak suka, dislike aja. By the way, kemarin temanku ada yang nanya, kenapa ada dislike-nya? Kan lu postnya juga di IGTV. Nggak, aku juga post ini di YouTube aku. Jadi kalau kalian mau nonton di YouTube juga bisa. YouTubeku, bisa Ivin Wirawan. Silahkan di-search di YouTube. Dan kalau kalian merasa suka dengan video ini atau kalian punya hal yang kalian risihkan atau resahkan ini sama karena teman kalian suka berkata kasar dan mencarut, ya silakan bagi video ini ke teman kalian. Itu aja sih kali ini. Thank you for watching. Aku harap kalian selalu sehat. Oke, jaga diri. By the way, vaksin udah ada. Tapi sekali lagi, kalau lu udah divaksin, bukan berarti lu kebal corona. So, stay healthy, jaga kesehatan kalian. Dan bye, God bless you. Oh ya, by the way, kalau kalian punya perspektif lain, silakan tulis di komen. Sekali lagi, kalau kalian mau punya hal yang kalian debatin, silakan di komen atau chat personal untuk kasih tahu perspektif kalian sendiri seperti apa.
Bye. Ciao.